Dalam Bhagavata Purana, disebutkan bahwa setiap kali kejahatan menang atas kebaikan, kegelapan mengambil alih cahaya, dan tirani menguasai keadilan, dan Dewa Wisnu akan berinkarnasi ke bumi untuk memulihkan dharma dan membimbing orang-orang di jalan yang benar. Meskipun ada banyak inkarnasi Dewa Wisnu yang tak terhitung, beberapa yang penting disebutkan dalam Srimad Bhagavatam Canto 1 Bab 3. Secara keseluruhan, Dewa Wisnu telah berinkarnasi sebanyak 23 kali. Diperkirakan dia akan muncul untuk terakhir kalinya di akhir zaman Kali Yuga, yang merupakan inkarnasi ke-24-nya. Berikut adalah penjelasan lengkap dari 24 awatara Dewa Wisnu. Tonton videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Adipurusa. Adipurusa adalah awatara pertama dan utama dari Dewa Wisnu. Juga dikenal sebagai Dewa Narayana. Dia digambarkan berbaring di atas ikal ular, yaitu Adisesa. Dia adalah sumber dari semua ciptaan di alam semesta. Dari pusarnya, teratai bertunas di mana tempat Dewa Brahma bersemayam. 4 Kumars. 4 Kumars adalah 4 makhluk sadar pertama yang diciptakan Dewa Brahma. Mereka dinamakan Sanaka, Sanatana, Sanandana, dan Sanat Kumara. Mereka muncul seperti bayi, dan tujuan mereka adalah untuk membantu Dewa Brahma dalam penciptaan kehidupan. Resi Narada. Dengan penampilan seorang bijak dengan kartal dan tambur di tangannya, Narada memiliki kemampuan khusus untuk melakukan perjalanan antar alam dalam beberapa saat. Dia adalah seorang penceramah sekaligus juga musisi. Ia sering dianggap sebagai utusan para dewa dan jurnalis pertama para dewa. Nara dan Narayana. Nara dan Narayana adalah 2 awatara bijak kembar Dewa Wisnu. Mereka dilahirkan untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan elemen dharma lainnya di bumi. Keduanya sangat perkasa sehingga mereka bisa mengalahkan Pasupatastra, senjata penghancur dari Dewa Siwa melalui meditasi mereka, dan menghancurkan 999 baju besi milik seorang iblis. Keduanya juga berinkarnasi menjadi Krishna dan Arjuna di Mahabharata untuk menghancurkan 1 baju besi lagi yang dipakai oleh Karna. Oleh karena itu, Karna ditakdirkan mati di tangan Arjuna. Kapila. Kapila adalah Brahmana Weda yang disebutkan dalam Mahabharata. Dia dikatakan telah mendirikan sekolah filsafat Samkhya. Samkhya adalah rumusan untuk memperoleh pengetahuan yang meliputi persepsi, kesimpulan, dan kesaksian sumber. Dattatreya. Dattatreya juga dikenal sebagai Trimurti yang merupakan ahli yoga. Dia digambarkan sebagai orang suci dengan 3 kepala yang mewakili Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa, dan juga memiliki 6 lengan. Dia adalah representasi gabungan dari Dewa Trinitas umat Hindu. Yajna. Yajna juga dikenal sebagai Yatneswara. Ia adalah personifikasi dari Yajna. Semua ritual di mana api dinyalakan dan pengorbanan dilakukan untuk membuat keinginan kepada para dewa. Dalam beberapa teks, Dewa Indra, raja para dewa, juga disebut sebagai Yajna. Risabha. Risabha adalah seorang pengkhotbah dan pemimpin spiritual. Dia dikenal sebagai pendiri Jainisme. Diyakini bahwa dia telah lolos dari siklus kelahiran dan juga kematian. Dia digunakan untuk membimbing orang ke jalan keselamatan atau moksa. Prithu. Prithu adalah raja suci pertama. Dialah yang bertanggung jawab atas semua tanaman hijau dan budidaya semua tanaman di bumi. Raja Prithu mengabadikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan mengajarkan orang-orang cara beragama.
Danavantari. Danavantari adalah dewa yang muncul dengan memegang pot berisi amrita di tangannya setelah para dewa dan iblis selesai mengaduk lautan. Dia juga dikenal sebagai dewa Ayurveda yang dipuja untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Mohini. Mohini adalah awatara wanita Dewa Wisnu. Dia menipu para iblis untuk mengambil amrita. Mohini kemudian membagikan amrita kepada para dewa. Mohini juga bertanggung jawab untuk memotong kepala Rahu dengan cakra Sudarsana, yang saat ini terkenal sebagai dua planet di Jyotish Sastra sebagai Rahu dan juga Ketu. Hayagrewa. Hayagrewa dipuja sebagai dewa kebijaksanaan dan juga pengetahuan. Dia memiliki tubuh pria dengan kepala kuda. Hayagrewa telah mengalahkan kegelapan dengan mengambil kembali Weda yang dicuri oleh iblis yang dikenal sebagai Madu dan juga Kaitaba. Resi Weda Vyasa. Resi Weda Vyasa juga dikenal sebagai Resi Vyasa. Dia adalah seorang bijak abadi yang dianggap bertanggung jawab atas kompilasi dan komposisi banyak Weda. Resi Vyasa lah yang menulis Mahabharata dan memperkenalkan dirinya sebagai tokoh di dalamnya, yaitu ayah dari Pandu dan juga Dhritarashtra. Matsya Awatara. Matsya adalah awatara Dewa Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Matsya turun ke dunia untuk memberitahukan Raja Manu mengenai bencana air bah yang akan melanda bumi. Ia memerintahkan Raja Manu untuk segera membuat bahtera besar. Kisah dengan tema serupa dapat dijumpai dalam kisah Nabi Nuh yang konon membuat bahtera besar untuk melindungi umatnya dari bencana air bah yang melanda bumi. Kisah dengan tema serupa juga ditemukan di beberapa negara, seperti kisah dari penduduk asli Amerika dan dari Yunani. Menurut Matsya Purana, 100 tahun kemudian kekeringan yang hebat melanda bumi. Banyak makhluk yang mati kelaparan. Kemudian langit dipenuhi oleh 7 macam awan yang mencurahkan hujan lebat tak terhentikan. Dengan cepat air yang dicurahkan menutupi daratan di bumi. Karena Manu sudah membuat bahtera sesuai dengan petunjuk awatara Dewa Wisnu, maka dia beserta pengikutnya selamat dari bencana. Kurma Awatara. Awatara ini muncul pada zaman Satyayuga dengan wujud kura-kura besar. Menurut kitab Adiparwa, kura-kura tersebut bernama Akupa. Dalam pengadukan Samudra Mantan, para dewa dan asura mengikat gunung Mantaragiri dengan naga Basuki sebagai talinya. Kurma Awatara sebagai penopang dasar gunung itu dengan tempurungnya. Waraha Awatara. Waraha Awatara adalah awatara Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan yang muncul pada zaman Satyayuga. Pada zaman ini, ada seorang raksasa bernama Hiranyaksa dengan adiknya yang bernama Hiranyakasipu. Keduanya merupakan kaum raksasa. Hiranyaksa hendak menenggelamkan bumi ke dalam lautan. Lihat dunia akan mengalami kiamat, Dewa Wisnu menjelma sebagai babi hutan yang memiliki 2 taring panjang dengan tujuan menopang bumi yang akan dijatuhkan oleh Hiranyaksa. Maka terjadilah pertempuran sengit antara Waraha dan Hiranyaksa. Pertarungan ini terjadi selama ribuan tahun yang lalu dan memakan ribuan tahun-tahun pula. Dan pada akhirnya, Dewa Wisnu lah yang menjadi pemenang. Waraha Awatara mengangkat bumi yang bulat dengan 2 taringnya yang panjang dan mencuat dari lautan kosmik dan meletakkan kembali bumi pada orbitnya. Setelah itu, Dewa Wisnu menikahi Dewi Pertiwi dalam wujud Awatara tersebut. Narasingha Awatara. Menurut kitab Purana, pada menjelang akhir zaman Satyayuga, seorang raja Asura Hiranyakasipu, adik dari Hiranyaksa, sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu. Sebab bertahun-tahun yang lalu, adiknya yang bernama Hiranyaksa dibunuh oleh Waraha Awatara Dewa Wisnu. Agar menjadi sakti, ia melakukan tapa yang berat kepada Dewa Brahma. Untuk menghancurkannya, Narasingha Awatara datang dengan wujud manusia berkepala singa dan membunuh Hiranyakasipu dengan merobek-robek perutnya.
Disinilah Narasinga menjadi terkenal. Di India Selatan, Narasinga sering dituangkan ke dalam bentuk seni pahatan dan juga lukisan. Narasinga adalah awatara yang paling terkenal setelah Rama dan juga Krishna. Wamana Awatara. Wamana adalah seorang Brahmana kerdil. Awatara Dewa Wisnu ini datang untuk memeriksa pertumbuhan kekuatan Raja Iblis Mahabali, yang dia lakukan dengan menipunya selama upacara pengorbanan dan mengirimnya ke dunia bawah tanah. Parasurama Awatara. Parasurama adalah seorang Brahmana kesatria. Dia bersenjatakan kapak di tangannya. Ia dilahirkan untuk mengakhiri tirani kesatria jahat yang menyalahgunakan kekuatan mereka dan membuat hidup orang lain sengsara dan membunuhnya. Rama Awatara. Dewa Rama adalah salah satu dewa yang paling signifikan dan kuat dari Dharma Hindu dan karakter utama dari epos Ramayana. Dia membunuh raja jahat bernama Rahwana untuk mengakhiri kekuasaannya yang meneror dan membebaskan istrinya Sita yang telah diculik Rahwana. Balarama. Balarama muncul di Mahabharata sebagai kakak laki-laki dari Krishna. Ia dikenal karena kekuatannya. Ia membawa bajak dan merupakan guru dari Duryudana dan juga Bima yang mengajarkan gada. Dia berbagi banyak petualangan dengan Krishna, termasuk membunuh Kansa. Krishna Awatara. Dewa Krishna adalah bentuk utama lain dari Dewa Wisnu. Ia diketahui mengakhiri pamannya Kansa yang kejam dan perannya sebagai penasihat Pandawa selama perang Mahabharata. Dia adalah kusir dan pemandu Arjuna dalam perang Kurusetra. Selama perang, Krishna mengajarkan Bhagavad Gita pada Arjuna yang merupakan salah satu buku spiritual terbesar di era ini. Buddha Awatara. Buddha Awatara lahir di Lumbini sebagai Siddhartha Gautama. Kemudian dikenal sebagai Buddha Gautama. Dia meninggalkan semua harta dan keluarga untuk mencari pencerahan. Dia mendirikan agama Buddha dan mengajari orang cara untuk mengakhiri semua jenis penderitaan melalui jalan mulia berunsur 8. Kalki Awatara. Kalki adalah satu-satunya awatara Dewa Wisnu yang belum lahir. Dia akan mengakhiri semua kejahatan dengan mengalahkan iblis Kali dan memulai Satya Yuga atau Kali Yuga baru. Kalki digambarkan sebagai seorang pejuang yang menunggangi kuda putih dan memegang pedang yang bersinar. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.